Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ulil di channel Embun Pagi 57. Di video kali ini saya mau bikin tutorial sedikit cara pemasangan gas LPG ke TVS King jenis gas. Jadi kan ini ceritanya dulu kan TVS King jenis gas cuma gas CNG teman-teman. Berhubung di Cibitung atau di kampung-kampung kan nggak ada SPBG CNG, jadi saya rubah pakai gas LPG. Dulu awalnya saya pikir pakai gas LPG itu bahaya teman-teman, karena mungkin kan gas LPG lebih daya ledaknya lebih tinggi lah, terus dia pokoknya lebih tinggi lah, lebih ngeri lah. Ternyata di India sana itu udah ada TVS King yang keluaran LPG ada, yang keluaran CNG ada, yang keluaran petrol atau bensin ada gitu loh. Berarti kan memang sebenarnya bisa gitu loh. Akhirnya saya coba rubah pakai LPG, ternyata bisa, dan mudik kemarin alhamdulillah irit teman-teman. Saya jarak 390 km dari Cibitung Bekasi ke Tambak Banyumas itu menghabiskan 4 tabung gas LPG yang 3 kilo, berarti nominalnya sekitar 90.000, karena tiap daerah itu satu tabung itu harganya berbeda-beda. Intinya satu tabung 3 kilo itu mampu menempuh jarak 90 km sampai 100 km teman-teman, benar-benar irit. Cuma untuk pemakaian bahan bakar gas LPG itu dia lebih panas, mesinnya lebih panas. Tenaganya sih kalau pakai gas LPG sih lumayan lah. Cuma ya tetap enakan pakai bensin sih sebenarnya. Cuma lumayan lah irit. Sebenarnya menang di irit teman-teman. Untuk mesin agak lebih panas. Nah, di sini saya mau ngasih tutorial sedikit. Ini karena udah dipasang ya teman-teman. Jadi sebenarnya gampang, karena kalau misalkan yang TVS King bawaan gas, sebenarnya kita cuma tinggal mengganti ini teman-teman, mengganti selangnya. Karena kan selang bawaannya selang bawaannya itu pendek, karena bawaannya itu tabungnya kan di sini besar ya kan, terus selangnya kan cuma sampai sini doang. Akhirnya jadi saya ganti selangnya teman-teman. Selangnya saya ganti pakai selang kompor, terus jadi kita pakai regulator kompor. Ini regulator tekanan tinggi, terus yang ada indikatornya, jadi kita nanti tahu gasnya mau habis atau enggak. Terus gasnya juga ditaruh di sini aja teman-teman, jadi enggak masih terkontrol loh. Nah, jadi saya cuma ganti selangnya saya ganti, ditambah panjang lagi. Terus di bawah sini juga saya bikin coakan teman-teman, biar enggak ini nih coakannya nih. Ini saya bikin coakan di sini biar nggak kegencet ini selangnya. Saya bikin coakan biar aman. Terus gasnya di sini. Nah, pasangnya ya kayak masang ini teman-teman. Masangnya kayak masang gas kompor biasa. Nah, di sini itu settingnya 1,5 putaran teman-teman. Nah, ini kan mentok nih, kita puter. Ini kan tandanya ini gambar api, ini kita putar 1, terus setengah. Nah segini, 1,5 atau 2 teman-teman, tapi standarnya sih saya pakai 1,5. Di sini 1,5. Terus nanti di sini misalkan kita pakai bensin kan di P. Nah nanti kita jangan langsung, kalau posisi di karburator masih ada bensinnya, kita jangan langsung ke G teman-teman. Kita pencet di tengah-tengah dulu, nunggu bensin yang di karburator udah pastikan udah habis, baru dipencet ke G teman-teman, starter. Nah nanti kita tinggal setting yang belakang teman-teman. Yang belakang ini settingannya ada 2 teman-teman, ini sama ini. Ini kalau dikendorin, ini gasnya semakin masuknya lebih kencang. Kalau ini dikendorin ke atas, ini gas yang masuk lebih banyak. Sama ini juga kalau dikendorin ke atasin, ini gasnya yang masuk lebih banyak. Jadi nanti regulator depan udah di setting 1,5 putaran atau 2,5 putaran.
Nanti kita tinggal nyeting ini teman-teman, nyeting stasioner sama nyeting RPM tingginya. Ini kemarin saya udah setting, jadi saya nggak bisa bikin tutorial lagi. Pokoknya ya saya kasih tutorial sedikit lah, nanti teman-teman setting sendiri. Nah ketika ini di setting kok nggak ketemu atau pertama dinyalain kok nggak hidup-hidup, nanti berarti sampean tinggal bongkar ini teman-teman. Ini bisa dibongkar, ini baut-baut kecil ini dibongkar, dalamnya itu cuma membran karet, bisa jadi kotor. Kalau punya saya kemarin juga sama, isinya itu oli sama kotoran, jadi harus dibersihkan dulu. Udah bersih, udah aman. Nah nanti dari sini teman-teman, ini kan selang yang tadi nih dari depan ini nyalurnya ke sini, terus ini pastikan juga diklem juga biar aman. Ini solenoid gas atau keran elektriknya teman-teman. Jadi ketika dipencet G, nanti ini akan membuka, gas akan masuk ke sini teman-teman, masuk ke sini. Nah ketika pas awal kita cobain nggak nyala, kita tes di sini teman-teman. Kita buka ini, kalau solenoid posisi terbuka kok ini nggak keluar, berarti bisa jadi kotor di sini, atau solenoidnya udah error, bisa jadi. Intinya di sini keluar gas atau enggak. Kalau di sini keluar gas tetap nggak nyala-nyala, berarti ada kemungkinan di sininya kotor, konverternya kotor. Bisa dibuka dulu, dibersihkan. Terus nanti kalau misalkan udah hidup, udah ketemu setting udah ketemu, bisa disetting karburatornya juga bisa. Nanti misalkan udah ketemu, tinggal setting anginnya di sini teman-teman. Karburatornya tinggal disetting anginnya. Intinya seperti itulah sedikit tutorialnya teman-teman. Karena ini udah terpasang sih. Intinya kalau kita masang selangnya aman, nggak ada kebocoran, kita pastikan aman, insya Allah aman teman-teman. Cuma ya itu, dia agak lebih panas kalau pakai gas CNG, agak lebih panas. Cuma itu kalau pakai gas LPG itu mesinnya agak lebih panas teman-teman, karena pakai gas. Cuma untuk irit ya memang irit, buat jalan-jalan kemana-mana irit. Oh ya teman-teman, sekarang juga mobil-mobil juga banyak yang pakai gas LPG, dan mobil-mobil itu menggunakan konverter tipe Vanas, tipe yang punyanya TVS King kayak gini teman-teman. Jadi sekarang banyak mobil-mobil tua, mobil-mobil baru pada dimodif ke bahan bakar gas LPG. Sekarang lagi rame di grup-grup Facebook teman-teman, ada grupnya itu, menggunakan konverter jenis TVS King yang kayak gini, yang gampang disetting katanya. Jadi untuk konverter kayak gini itu harga barunya masih sekitar 1.500.000 teman-teman. 1 juta, iya sekitar 1.500.000 harga barunya. Mungkin teman-teman ada yang mau beli, bisa juga beli lewat saya konverter seperti ini teman-teman. Banyak kok sekarang yang menyediakan jasa pemasangan konverter kayak gini di mobil. Jadi mobilnya pakai gas LPG ya, irit juga. Kalau di mobil itu sekitar berapa ya, kalau di mobil itu kuat menempuh sekitar 60-70 km itu, satu tabung yang 3 kilo. Berarti kan irit teman-teman. Satu tabung harganya sekitar 20.000 sampai 25.000 teman-teman. Berarti kan irit lah man. Oh ya, terus ini juga kalau misalnya ini kita borosin, nanti di sini ini tabungnya beku teman-teman, karena misal terlalu kencang keluar gasnya kan nanti ini ngembun beku. Waktu saya mudik itu hujan deras, ini beku nggak keluar. Jadi saya pakai bensin dulu. Jadi kemarin saya mudik juga tetap bawa satu tabung. Nanti misalkan habis di jalan, belum nemu warung buat beli LPG-nya, aku pakai bensin dulu, pencet ke P dulu, terus pakai bensin dulu, nyari warung. Nanti udah nemu warung baru diganti ke gas lagi, kayak gitu teman-teman. Mungkin untuk ngakalin kalau ini biar nggak ngembun atau nggak beku, mungkin diakalinya pakai rendeman. Cuma kan susah teman-teman, ribet juga.
Jadi sebenarnya kayak gini juga udah cukup kok. Jadi intinya pakai gas LPG pun aman teman-teman. Yang penting kita pastikan tidak ada kebocoran ya. Ini kan diklaim juga di sini. Terus selang ganti yang baru yang aman gitu teman-teman. Nah ini cara startnya kayak gini teman-teman. Yang ini kita puter 1,5, 1,5. Terus ini pencet ke G, terus starter. Ini pakai gas teman-teman. Nanti kalau misalkan langsamnya susah, nanti teman-teman tinggal setting juga, berarti settingan di belakangnya belum pas teman-teman. Ini aja punya saya kadang langsamnya kadang pas, kadang enggak. Ya memang enggak gampang gitu loh teman-teman, settingnya butuh waktu lama juga. Kemarin saya juga settingnya agak lama. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video tutorial penggantian gas CNG ke gas LPG. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika tutorialnya kurang jelas atau kurang lengkap. Intinya seperti itulah teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Semoga sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.